Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman 326 ya. 27. Oh ya. Fa in kunta. Ya. Baik. Kita sampai di halaman 327. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Fa in kunta mimman yaktasibu bi san'atin aw hirfatin fa 'alaika bin nushi fiha lil muslimin wa bil ihsan wal idgan li sun'atika wa hirfatika hasbil imkan. Di pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana pentingnya mencari nafkah dari jalan yang halal. Karena mencari nafkah itu sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat keutamaan yang luar biasa. Orang yang mencari nafkah itu di dalamnya ada keutamaan yang luar biasa seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, di antaranya berdasarkan hadis atyab ma akalar rajul min kasbi yaminih. Sesuatu yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah yang dia makan dari usahanya sendiri, dari keringatnya sendiri, dari jerih payahnya sendiri. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan mencari nafkah itu keutamaannya luar biasa di dalam agama. Kemudian beliau juga mengingatkan agar mereka yang mencari nafkah itu memiliki niat yang baik. Di antara niat-niatnya adalah menjaga agamanya supaya dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mencari nafkah, yang tidak berusaha mencari nafkah, nanti hidupnya akan tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan meminta-minta kepada orang. Orang yang meminta bantuan kepada orang, kepada makhluk, kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, maka rusak agamanya. Akhirnya dia menjadi bersandar kepada manusia, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita keluar mencari nafkah, niatkan di dalam diri kita, ini sudah kita bahas ya, hanya refresh. Niatkan di dalam diri kita, satu, agar kita mencari nafkah karena ingin menjaga agama kita. Kemudian yang kedua, kita mencari nafkah dengan niat menjaga wajah kita dari rasa malu, bersandar kepada makhluk, meminta-minta kepada makhluk, juga memenuhi keperluan diri kita dan keluarga kita. Ini niat yang ketiga. Karena kita ini bukan malaikat, hidup di dunia perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Diperintahkan oleh Allah hidup di dunia ini kita untuk berikhtiar. Belum di surga kita, kalau di surga kita tidak diperintahkan berikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari ikhtiar kita. Tapi kita diperintahkan berikhtiar menyambut rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada diri kita. Nah, ikhtiar itu bagian dari adab menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga niat ketika keluar mencari nafkah, niat, ya Allah kalau saya dapat harta lebih, saya akan bersedekah di jalan-Mu untuk memenuhi keperluan mustad'afin, orang-orang yang lemah. Dan kita diperintahkan juga berhati-hati dalam mencari nafkah dengan tujuan tamak rakus, mengumpulkan harta dunia belaka, sehingga menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati jangan sampai mencari nafkah itu meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari nafkah, salat asar hilang. Mencari nafkah, salat duhur hilang. La ilaha illallah. Padahal salat duhur dan salat asar itu lebih wajib daripada mencari nafkah, sebab sholat duhur dan sholat asar itu tidak ada
pilihan apa-apa. Kalau mencari nafkah, kamu yang penting keluar, bekerja mencari nafkah. Nafkahnya bukan dari kamu, nanti Allah yang mendatangkan nafkah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran memerintahkan kita, wa'mur ahlaka bis salah. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk salat. La nas'aluka ar-rizqa. Kata Allah, kami tidak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuk. Kami yang memberi rezeki kamu. Jadi jangan sampai kamu itu mengutamakan mencari rezeki daripada sholat. Maksudnya sholat di sini nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan pokok kita di muka bumi ini. Jangan sampai sambilan itu melalaikan kita dari tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu menyembah, beribadah kepada Allah. Dan sebab itu jangan sampai kita mencari nafkah juga jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian apa yang kita bahas di malam ini, tadi sedikit sudah saya baca. Fa in kunta mimman yaktasibu bi san'atin aw hirfatin. Kalau engkau itu termasuk orang yang mencari nafkah melalui son'atin au hirfatin. Son'atin au hirfatin itu pekerjaan atau kerajinan tangan gitu ya, keahlian. Engkau memproduksi sesuatu, cari nafkah dengan cara engkau memiliki keahlian sehingga engkau memproduksi sesuatu. Punya keahlian dalam bekerja. Kalau engkau termasuk orang yang nafkahnya ini didapat dari hasil kerajinan tangan kamu, fa'alaika bin nushi fiha lil muslimin. Maka yang harus engkau perhatikan adalah hendaklah engkau itu tulus dalam pekerjaanmu terhadap orang-orang Islam. Maksudnya khususnya orang-orang Islam atau semuanya, baik Islam atau Muslim atau non-Muslim. Khususnya lebih-lebih lagi adalah Muslim. Bagaimana tulus di sini? Ya, engkau bekerja itu tidak dengan tujuan menipu mereka. Engkau bekerja tidak semata-mata bertujuan mengeruk manfaat dari mereka, semata-mata cuma mengeruk manfaat dari mereka. Tapi tujuan yang tulus dalam kerajinan kamu itu diantaranya engkau mau memberikan manfaat kepada orang lain. Umpamanya kita punya kerajinan membuat baju atau kerajinan membuat lemari atau kerajinan membuat hal-hal yang diperlukan oleh manusia. Ketika kita membuat sesuatu, maka niatkan di dalam hati, kamu bekerja ini tulus mengharapkan ridha Allah dan tulus ingin memberikan manfaat kepada orang yang membeli nanti. Bukan dengan tujuan menipu. Kalau dengan tujuan menipu, kalau tidak tulus bagaimana? Nushun itu kan bisa berarti nasihat. Nasihah di dalam bahasa Arab itu diambil dari kata nushun, karena yang nasihat yang benar itu adalah yang keluar dari hati yang tulus, dari murni, hati yang murni. Nasihah itu disebut nasihah di dalam bahasa Arab karena ucapan yang diucapkan oleh orang yang memberikan nasihat adalah ucapan yang tulus dan murni dari hati, memberikan manfaat kepada yang mendengar. Kalau orang memberikan nasihat tidak dengan tulus, menghardik, mencaci, atau dengan tujuan menjatuhkan orang yang diberi nasihat, itu namanya bukan nasihat. Itu namanya fadihah. Sebagian besar orang sekarang merasa dirinya sedang memberi nasihat, padahal dia fadihah. Fadihah itu lawan katanya nasihat. Kalau nasihat itu memberi nasihat, nasihat itu mendatangkan manfaat, tulus. Tapi kalau fadihah itu mendatangkan madarat. Fadihah itu mengobral aib orang lain, membongkar aib orang lain. Bukan nasihat itu namanya, kalau membongkar aib orang lain. Nah, makanya ada tata caranya kita dalam memberi nasihat.
Dan sudah dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di bab sebelum ini, bagaimana cara beramar ma'ruf dan bernahi mungkar yang benar, yang baik. Ada cara-caranya. Nah, siapa yang belum pernah mendengarkan, hendaklah melihat di channel kita, channel Muara Cinta, atau yang relay jalannya pengajian ini atau pengajian yang semacam ini. Dilihat, diteliti bagaimana caranya beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Syahid saya sedang membicarakan masalah nusuh di sini. Dan nusuh itu bisa juga diartikan sesuatu yang murni atau sesuatu yang tulus. Makanya ketika kita mau memiliki kerajinan, nah kita juga harus tulus dalam menjualnya. Memang benar-benar saya mau memberikan manfaat kepada orang. Nah, kalau orang tidak memiliki ketulusan ini, belum bekerja dia sudah mikir keuntungan dulu. Sudah mikir keuntungan, ini nanti lemarinya, kayunya saya ambil yang kayu dari A, yang 2 hari patah kayunya ya. Terus kainnya yang dicuci melar, bisa jadi 2 baju akhirnya. Atau dicuci terus mengkeret, kainnya jadi kecil. Atau kopiahnya dipakai 2 hari lobang. Bajunya dipakai 1 hari sudah lubang. Pokoknya yang penting saya dapat faedah, saya dapat keuntungan dari kerajinan saya ini. Ini bukan pengrajin tangan yang tulus ini. Bagaimana dia bisa mendatangkan manfaat kalau dia sejak pertama membuat kerajinan tangannya ini niatnya sudah mau semata-mata mengeruk keuntungan. Begitu juga di antara kerajinan tangan itu orang yang orang yang kerja jasa membangun rumah. Apa itu istilahnya itu? Tukang. Tukang terus ada yang mengepalai, siapa itu? Mandor. Nah, mandor itu termasuk ini ya. Mandor. Berapa ini saya mau bangun rumah? Kamarnya ada 3, kamar mandinya ada 2, luasnya sekian. Oke, berapa harganya? Oh, harganya 600 juta umpamanya. Sekarang enggak ada rumah 600 juta ya. Ada enggak 600 juta? 1 juta, 1 miliar umpamanya, atau 800 juta. Oke, deal. 1 miliar. Ini mandor ini sama tukangnya sudah yang dipikir, ini nanti semennya kita kurangi bahannya sekian, bahan yang nomor 2, lantainya kita pakai bahan yang nomor 10, gentengnya dari yang nomor 30, yang mereknya, pokoknya ngambil manfaat supaya dari 600 juta ini yang harusnya modal yang benar untuk bangun rumah itu, umpama ini ya, saya kan enggak tahu jualan bangun rumah itu caranya gimana. 600 juta, modalnya 500 juta, 100 juta keuntungan. Itu yang normal, rumahnya jadi rumah yang benar-benar rumah. Tapi karena dia semata-mata mau mengeruk keuntungan, modal bangun rumahnya jadi 300 juta, keuntungannya buat mandor dan ininya jadi 300 juta. Rumahnya baru dipakai 1 bulan, dindingnya sudah ngelentek, ininya, catnya sudah bocor, ininya plafonnya sudah jatuh. La ilaha illallah, merugikan ini. Ini berarti pengrajin yang tidak tulus. Kalau kamu mendapatkan nafkah dari kerajinan tangan, kamu dikasih kelebihan oleh Allah, san'ah, hirfah, itu kamu punya keahlian dalam satu hal yang tulus. Jangan keahlianmu itu kau manfaatkan untuk menipu orang yang tidak tahu. Hati-hati. Ini nasihat dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Walaupun deal, sudah sama-sama sepakat, tapi kamu kurang-kurangi, ini orang ini tidak tahu, yang penting kan orang itu mau. Ya, orang itu mau. Kalau orang itu tahu, dia tidak mungkin mau. Tapi karena dia tidak tahu, dia mau-mau saja, percaya dia kepada kamu jadikan orang ini bahan komoditi juga, kamu ambil keuntungannya, kamu keruk keuntungannya, hati-hati, tidak ada berkahnya di situ. Wabil ihsan wal itqan li sun'atika wa hirfatika hasabil imkan. Lihat ini. Dan kalau kamu punya keahlian, punya kerajinan tangan, kamu punya kemampuan, keahlian, maka wajib bagi kamu itqan, ihsan dan itqan, membuat apa yang bisa kau buat dengan keahlianmu itu
dengan sempurna, sesempurna mungkin, dan itqan, betul-betul kamu mendalaminya. Jangan melakukan sesuatu setengah-setengah seperti yang saya sampaikan tadi. Buat kursi ya kursi yang benar, yang awet. Ini kursi dari jati nomor 1 harganya sekian. Jati kayu nomor 2 harganya sekian. Jangan yang harganya kayu nomor 2 kamu bilang ini jati. Orang berasumsi ketika membeli kursi itu, ya sudah ini kursi bagus lah, buatan si fulan. Ini dia ahli dalam buat kursi, padahal ini sudah menipu. Sudah ada unsur penipuan, walaupun rela. Loh, saya kan menawarkan ini kursi, mau saya jual 400.000 umpamanya. Orang ini mau. Lah orang ini mau tapi tahu enggak kalau kursi kamu itu bukan kursi yang jati, yang asli. Padahal orang itu, orang yang paham, dia tahu harganya kursi jati itu 400.000. Kamu jual yang kualitasnya jauh di bawah itu dengan harga yang sama dengan kursi jati karena kamu memanfaatkan kebodohan orang itu. Kamu tahu ini orang tidak paham apa-apa. Kamu yang ahli, kamu tipu. Itu ada unsur menipu enggak itu? Ada unsur tipuan di situ. Kamu manfaatkan kebodohan orang lain di situ. Tidak berkah nanti. Tidak berkah. Nah harusnya kalau kamu punya keahlian, ihsan itqan, puaskan pembeli kamu. Harganya mahal tidak apa-apa, ini asli. Ini asli. Kalau ini imitasi ya bilang ini imitasi, harganya pasti harus di bawahnya. Jangan sampai kamu jual imitasi dengan harga yang asli, tidak boleh. Nah, lihat ini berapa banyak orang Islam ini kalau mau menjalankan agama dengan benar, ya Allah pasti usahanya laku, tidak mungkin tidak laku. Dan pasti dia menguntungkan banyak manusia, membahagiakan banyak manusia. Orang itu, orang yang buruk itu adalah orang yang ketika dia mau jadi pembeli, dia tekan habis-habisan. Orang yang jualan itu dia tekan habis-habisan. Tapi ketika dia sebagai penjual, dia tipu habis-habisan pembeli itu. Ini orang paling buruk ini. Ketika dia jadi pembeli, timbangannya tambah timbangannya. Ketika dia jadi penjual, dia ngurangi takaran. Ini seburuk-buruknya manusia. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kata Allah. Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Siapa orang-orang yang mengurangi timbangan? Ciri-cirinya bagaimana? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia sebagai pembeli, beli buah sudah ditimbang pas nih. Tambah nih kurang. Ditekan penjualnya ini pokoknya tambahi lagi nih. Giliran dia yang jualan buah dikurangi timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dia merugikan orang. Ini al-mutaffifin. Al-mutaffifin ini celaka, wail kata Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan ini bisa bentuknya bermacam-macam. Mengurangi timbangan dalam kerajinan ya seperti yang saya sampaikan tadi. Bahan yang kamu buat untuk kerajinan itu ya harus dijelaskan harganya sekian. Jangan memanfaatkan orang yang bodoh, tidak tahu, kasihan dia. Nah, ini penting sekali ini ya. Wa fil hadithi, di dalam sebuah hadis disebutkan innallaha lihat ini. Beliau tadi mengatakan kalau kamu punya keahlian, maka dalami keahlian kamu tadi. Jangan setengah-setengah. Kamu pintar buat kursi, ya kamu pelajari. Kamu pintar punya, kalau keahlian zaman sekarang kan bukan kursi bangunan aja. Keahlian main komputer. Bisa buat program A, program B. Dalami. Yang orang Islam itu tidak setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Dia bisa menguasai secara total. Oh, saya punya keahlian buat A, buat B lewat komputer ini. Dalami, itqan.
Jangan setengah-setengah, itqan itu mendalami keahlian kamu. Sebab di dalam hadis disebutkan, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Lihat ini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu menyukai orang beriman yang berkeahlian, punya keahlian, punya bisa mengeluarkan produk gitu ya. Itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok sampai disukai ya? Pertama dia punya keahlian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan. Ada banyak unsur kenapa Allah menyukai. Yang kedua, dia tidak malas. Dia tidak malas. Yang ketiga, dia tidak meminta-minta kepada orang. Yang keempat, kalau dia punya keahlian, dia bisa memutarkan roda perekonomian di sekitarnya. Dengan jual beli tadi, dia bisa punya pegawai, dia bisa mengentaskan pengangguran di kanan kirinya. Manfaatnya luar biasa kalau orang punya keahlian ini. Asal dia tulus. Dia mendalami keahliannya dan tulus. Tapi kalau dia kurang bekalnya ketika memiliki keahlian ini, dia tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak tulus. Nah, itu sebabnya beliau juga mengingatkan wa iyyaka wal kadhiba wal ghisya. Berhati-hatilah kamu dari dusta dan menipu orang. Punya keahlian mendustai orang, menipu orang. Ini sudah saya bahas tadi. Saya juga pernah menyampaikan hadis Rasulullah pernah masuk ke pasar, dia celupkan tangannya ke dalam tempat gandum. Ada orang jualan di kios itu, jualan gandum di pasar. Rasul tiba-tiba menuju kios orang tersebut, dicelupkan tangannya sampai ke dasar gandum tadi. Tiba-tiba di dasarnya itu air. Atasnya gandum, bawahnya campur dengan air. Sehingga pasti bobotnya akan lebih berat karena gandum itu menyerap air. Kalau orang membeli takaran gandum, jadi takaran gandum yang dia jual itu tidak penuh karena sebagian besar isinya adalah air, bebannya dari air bukan dari gandum. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Kata Rasulullah, yang menipu kami bukan dari golongan kami. Nah, kata sebagian ulama, perhatikan kata-kata Rasulullah itu, Rasulullah tidak mengatakan man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari kelompok kami. Tapi Rasulullah mengatakannya man ghasyana. Siapa yang menipu kami. Berarti maknanya siapa yang menipu umat Nabi Muhammad, dia sama dosanya seperti menipu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak suka kalau ada umatnya yang jadi penipu, Nabi tidak suka, dan Nabi tidak suka umatnya ditipu oleh orang. Nabi pasti sakit hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Penderitaan yang kamu rasakan itu lebih dirasakan oleh sang Nabi itu. Nabi itu kalau lihat ada orang disakiti, Nabi itu lebih merasakan sakit daripada orang yang disakiti itu. Kalau lihat ada orang ditipu, Nabi akan merasa sedih lebih dari orang yang ditipu itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Terutama kepada umatnya yang menyambut syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada orang yang menyakiti umat Nabi Muhammad SAW, celaka dia. Celaka dia karena dia menyakiti hati Rasulullah SAW. Nabi itu disebut Abu Syafiq lil yatimi wal armalah. Dalam Simtud Durar juga ditulis itu Abu Syafiq. Ma makna Abu Syafiq? Apa itu Abu Syafiq? Abu Syafiq itu Nabi itu dijuluki bapak yang berbelas kasih. Jadi umat semuanya ini seperti anaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagian ulama ada yang menafsirkan alun Nabi Muhammad SAW kullu mu'min. Keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah seluruh orang yang beriman, itu keluarga Nabi Muhammad SAW.
bukan dalam masalah zakat. Ya, kalau dalam masalah zakat yang dimasuk keluarga Nabi adalah Banu Hashim. Imam Syafi'i Banu Hashim wa Banu Abdul Muttalib. Tapi keluarga Nabi Muhammad SAW, selain masalah zakat, semua orang yang beriman, bertakwa, mereka itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menganggap kita semua ini anaknya. Dan Nabi itu, bapak kita yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita ketahui, Nabi itu sebagai bapak kita nanti di hari kebangkitan. Semua orang memohon belas kasih Rasulullah SAW, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang menafsirkan kullu mu'min taqi, semua orang beriman yang bertakwa. Ada lagi yang menafsirkan kullu mu'min, tidak pakai taqi. Semua orang yang bertakwa atau yang bermaksiat itu dikasihi oleh Rasulullah SAW. Dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi itu adalah ibunya seluruh orang yang beriman. Ibunya seluruh orang yang beriman. Istri Nabi tidak boleh dinikah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menguatkan yang memaknai alun Nabi Muhammad itu adalah seluruh orang yang beriman. Kalau ada yang menipu, Nabi sakit. Nabi Muhammad SAW sakit. Kalau kita mencaci satu orang beriman, orang yang kita caci itu sakit hati, Nabi Muhammad lebih sakit. Karena yang kita caci itu, yang kita caci adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau yang kita caci itu ulamanya Nabi Muhammad, pewarisnya Nabi Muhammad SAW? Oh, lebih berbahaya lagi. Bagaimana kalau yang kita caci itu ahlul bait Rasulullah SAW? Wah, lebih berbahaya lagi. Bagaimana kalau yang kita caci itu istrinya Nabi Muhammad SAW? Aduh, dari mana orang seperti ini mau masuk surganya Rasulullah SAW? Berbahaya. Bagaimana kalau yang kita caci itu sahabatnya Rasulullah SAW? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalau yang kita caci para aulia Allah Subhanahu wa taala? Dari mana mau selamat ini orang kalau mencaci orang-orang yang punya keutamaan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal kita mencaci orang mukmin biasa saja itu bisa menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahaya, bagaimana kalau kita menyakiti Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala? Lebih berbahaya lagi, nak. Kita kalau menipu seorang hamba, ini hambanya siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu belas kasih terhadap umatnya. Allah belas kasih terhadap hambanya. Belas kasihnya Allah terhadap hamba tidak bisa dibandingkan dengan belas kasihnya Nabi Muhammad terhadap umat. Belas kasihnya Nabi Muhammad terhadap umat itu hanyalah manifestasi daripada belas kasihnya Allah terhadap hambanya. Kalau kita mencaci salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan murka Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu mencintai hambanya. Berhati-hati kita dari menyakiti, dari merampas hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam riwayat disebutkan menyakiti hati satu orang mukmin yang awam baru masuk Islam. Menyakiti hati satu orang mukmin yang awam baru masuk Islam lebih berat madaratnya daripada menghancurkan Ka'bah 80 kali. Ada yang mengatakan ini ucapan seorang ulama. Satu orang mukmin yang awam kita sakiti hatinya, dosanya lebih besar daripada kita menghancurkan Ka'bah satu kali, dibangun, kita hancurkan lagi, dibangun, kita hancurkan lagi sebanyak 80 kali. Satu kali saja dosanya sudah besar menghancurkan Ka'bah ini ya. Bagaimana orang menghancurkan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati orang yang beriman itu lebih utama daripada Ka'bah.
kita sakiti, dosanya besar sekali. Apalagi sampai kita rampas haknya, kita tipu, kita manfaatkan ketidaktahuannya. Hati-hati. Nah, orang mukmin dia pasti akan berhati-hati dalam hal seperti ini, dalam hal jual beli. Keuntungan yang kita dapat itu seberapa sih? Keuntungan yang kita dapat. Keuntungan yang kita dapat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan keuntungan itu seberapa yang kita dapat? Sebesar-besarnya itu kecil dibanding kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melimpahi kita keuntungan yang sangat besar sekali. Kalau kita mau bersabar, Allah akan memberkahi keuntungan yang sampai ke tangan kita. Tapi kalau kita tidak sabar, ya keuntungan yang masuk itu tidak ada berkahnya, atau mungkin bisa jatuh ke jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti waktu Sayyidina Ali masuk ke pasar, dia mau memasukkan tangannya ke kantong, tiba-tiba ada orang lari, masukkan tangannya ke kantong Sayyidina Ali, dia rampas harta Sayyidina Ali yang ada di kantong itu, terus dia lari. Kata Sayyidina Ali, rahimallah hadzal rajul, semoga Allah merahmati orang ini. Kalau dia sabar sebentar saja, dia akan dapat harta itu dengan jalan yang benar. Tapi karena dia tidak sabar, dia dapat dengan jalan yang haram. Saya tadi itu sebenarnya padahal mau memasukkan tangan saya ke kantong, mau saya berikan ke dia. Kalau saya berikan ke dia kan jalannya halal. Tapi karena dia tidak sabar, dia dapat jalannya dengan jalan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu keuntungan yang kita dapatkan dengan jalan yang batil, itu sebetulnya kalau kita sabar sebentar, rezeki yang batil itu kita bisa dapatnya dengan jalan yang halal. Tapi karena kita tidak sabar, kita maunya cepat-cepat. Khuliqal insan ajula. Manusia itu jeleknya tercipta punya tabiat tergesa-gesa. Kita ini diperintahkan menekan tabiat ketergesa-gesaan kita ini. Kalau kita sabar sebentar, kita bisa dapat dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari dusta, dari menipu. Wa kathratil ikhlaf bil wa'di, dan berhati-hatilah kamu dari tidak menepati janji, banyak-banyak tidak menepati janji. Bagaimana itu? Tidak menepati janji. Min ghadin ba'da ghadin. Hati-hati dari kata besok, besok datang lagi, besok datang lagi, besok. Loh, kamu janji ini barangnya jadi hari ini. Iya, enggak bisa saya. Besok. Hati-hati dari kata-kata seperti ini. Sebab orang yang membeli itu, kamu sudah berjanji kepadanya. Kalau kamu undur, boleh jadi dia itu rugi. Rugi karena dia sudah mengatur akan menempatkan barang yang dibeli dari kamu itu di waktu yang ditentukan. Umpamanya dia ada acara, terus kamu tunda-tunda, atau dia perlu barang itu dalam waktu yang sudah ditentukan, kamu mundurkan. Minimal kerugian yang diterima oleh pembeli yang kamu tunda-tunda pekerjaannya itu, minimal yang dia terima adalah kerugian yang dia alami adalah kecewa. Dia sudah datang, waktunya sudah ditunggu, kamu katakan nanti mundur lagi seminggu, sampai akhirnya yang tadinya janji di hari A, mundurnya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Loh, kan saya buat barangnya tetap saya berikan ya. Kamu buat barangnya tetap kamu berikan, tapi kamu sudah tidak tepat waktu. Jadi orang yang beriman itu orang yang tepat waktu. Kalau dia sampai tidak tepat waktu, ya berarti ada halangan yang betul-betul dia itu tidak bisa menghindarinya. Tapi kalau kamu tidak tepat waktu karena rasa malas atau karena niat menipu, nah itu kamu punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kamu sanggupi, uangnya sudah kamu terima setengah, kemudian buatnya barangnya harusnya 1 bulan jadi 3 bulan.
Kenapa alasannya kok mundur jadi 3 bulan? Ya kamu nyampaikan ke dia, ya saya banyak halangan ini, ternyata A, ternyata B. Padahal ternyata tidak seperti itu. Kamu punya kesempatan membuat barang yang kamu janjikan, tapi kamu malas. Ini penyakit orang zaman sekarang ya. Malas, kemudian membuat-buat alasan. Nah, ketika kamu menunda sesuatu tidak sesuai dengan janjimu, tapi bukan karena halangan, karena rasa malas atau niat menipu, maka di dalamnya sudah ada unsur merugikan orang lain. Ada unsur merugikan orang lain. Nah, ini malas ini penyakit yang paling berbahaya. Banyak orang punya keahlian sekarang, tapi keahliannya jadi tidak bermanfaat karena rasa malasnya lebih besar daripada keahliannya. Ada orang punya keahlian, banyak sekali kita cari di jalan, apalagi orang Indonesia nih ya, keahliannya macam-macam kita cari di jalan. Tapi begitu kita ajak kerja, malas. Maunya rezeki itu turun dari langit, masuk ke mulutnya. Loh, kalau kamu malas, ya sudah kamu, apa manfaat dari keahlian kamu itu? Tidak ada manfaatnya keahlian kamu itu. Nah, malas ini penyakit yang berbahaya. Orang kalau sudah terjangkiti sakit malas, dia tidak akan sukses la dunya wala akhirah. Dunianya tidak akan sukses, apalagi akhiratnya tidak akan sukses. Akhiratnya. Dan orang kalau sudah malas, itu dia bisa buat 1000 alasan yang meyakinkan itu ya. Rasul SAW ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ketidakmampuan. Ketidakmampuan itu orang yang tidak punya keahlian gitu ya. Dan Rasul juga berlindung dari penyakit malas. Sebab ada orang yang punya kemampuan, tapi kemampuannya, orang yang tidak punya kemampuan, ya sudah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada orang punya kemampuan, dia tidak berbuat apa-apa juga. Aneh ini. Kalau kamu tidak punya kemampuan, tidak berbuat apa-apa, itu masuk akal. Kamu tidak punya kemampuan. Tapi ini ada orang diberi kemampuan oleh Allah, diberi keahlian, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Ini lebih parah daripada orang yang tidak punya kemampuan. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli. Nah, Rasul berlindung, Rasulullah ini berlindung. Kita harus lebih berlindung dari penyakit malas ini yang menghancurkan banyak kehidupan manusia. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, manusia yang paling aku benci adalah manusia yang tidak punya pekerjaan, la dunya wala akhirat. Dunianya gagal, akhiratnya juga gagal. Sebetulnya kegagalannya itu karena dia, karena malasnya dia ini ya. Kata Sayyidina Umar, itu adalah manusia yang paling aku benci. Sudah hidupnya tergantung mood, tergantung perasaan. Hari ini enak perasaannya, kita jalan-jalan ke sini. Ya seperti tas kresek gitu. Diajak orang pergi ke sana, dia ikut ke sana. Diajak orang pergi, hidupnya ini tidak punya tujuan apa-apa ini. Orang la dunya wala akhirah. Kalau orang punya tujuan di dalam hidupnya, tidak bisa dia diajak pergi kemana-mana oleh orang. Loh sebentar, saya ini punya wadzifah, saya punya tugas di dalam hidup saya. Tugas untuk kepentingan akhirat dan tugas di dalam kepentingan dunia. Waktunya saya cari nafkah, ya tidak bisa kamu ajak pergi kemana-mana. Waktunya saya pengajian, nanti dulu, ini waktunya pengajian. Kalau diajak makan sate nanti bisa nanti ini waktunya pengajian, ada wadifah ini ya, ada tanggung jawab di dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak punya kehidupan di dalam dirinya, ya sudah hidupnya di depan TV, di depan TV, televisi, HP, sudah. Ini orang sebentar lagi stres, akan rusak akalnya. Jadi pemalas dia. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal ila akhir doa. Itu ada di Wirdul Latif. Nah, wahdhar kullal hadar minat tasahuli fi tarki idganil hirfah fi muamalati man la ya'rifuha kama yanbaghi. Nah, ini sudah saya jelaskan juga. Dan
berhati-hatilah dan berhati-hatilah, 2 kali diulang, dari menggampangkan, meremehkan, kamu tidak mengerjakan pesanan yang kamu sebetulnya ahli dalam menyempurnakan pesanan tadi, tapi kamu kerjakan pesanan itu setengah-setengah karena kamu tahu yang pesan ini tidak tahu, tidak paham. Kalau saya buat ini sempurna, saya bisa sebetulnya, tapi mau buat apa saya buat sempurna? Toh yang pesan ini juga tidak paham ini sempurna atau enggak. Kemudian saya buat ala kadarnya saja karena saya tidak mau capek. Paham? Padahal saya dibayar, kelelahan saya ini dibayar. Jasa saya kan dia bayar untuk membuat pesanan tadi. Tapi saya kerjakan sekenaknya saja, seenaknya saja, tidak mendalami dalam menyediakan pesanan tadi. Karena saya tahu ini kalau saya serahkan segini aja dia sudah rela. Karena kebodohan dia tidak tahu, dia tidak paham. Nah, umpamanya saya buat motornya harusnya bisa punya kemampuan A, B, C, D, saya kurangi. Kemampuannya jadi A sama B saja, yang C, D tidak bisa ini. Kenapa? Orang itu tidak protes, dia tidak paham kok. Dia tidak paham, motor ini sudah bisa A dan B saja, dia sudah senangnya luar biasa. Padahal dia bayar harganya beli motor yang seharusnya harganya motor ini bisa A, B, C, D kelebihannya. Paham maksud saya? Beli mobil juga gitu. Wah, saya paham mobil sampai dalamnya, seluk-beluknya. Ini harganya berapa mobil nih? Harganya 600 juta. Harusnya 600 juta itu mobil bisa A, B, C, D, E. Kemampuannya luar biasa. Tidak tahunya mobil ini cuma kemampuannya A, B, C. Loh, orang itu menerima itu enggak? Menerima, ya sudahlah sah. Oh nanti dulu. Orang itu menerima karena dia tidak tahu. Kalau dia diberitahu oleh orang, loh kamu beli harganya segitu ya? Wah kamu kurang, saya beli dengan harga yang sama dengan kamu, kemampuannya bisa A, B, C, D, E. Nyesel enggak dia? Nyesel, ada unsur penipuan enggak itu? Ada. Kecuali kalau kamu memang menyediakan harganya ini sesuai dengan pasarannya. Oh ini mobilnya harganya murah, berapa? 150 juta. Terus saya beli, kok nggak bisa yang seperti mobil itu? Ya itu mobil itu harganya 600 juta. Mobil kamu itu bisa kemampuannya seperti ini, ya memang harganya karena murah. Nah itu lain lagi itu. Nah hati-hati dari memanfaatkan kebodohan pembeli tadi. Fatatasahal fi haqqihi wa taghurruhu li gillati ma'rifatihi. Lihat. Kamu remehkan hak pembeli tadi dan kamu menipunya karena sedikitnya pengetahuan pembeli itu terhadap barang yang kamu buat tadi. Jadi kamu manfaatkan kebodohan pembeli tadi. Hati-hati ini. Waqad warada, telah disampaikan dalam sebuah riwayat, wailun littajir min la wallah wa bala wallah. Lihat ini ya. Celakalah para pedagang dari ucapan enggak wallah, benar wallah. Hati-hati. Orang yang maksudnya apa sih? Ini orang jualan, umpamanya jualan HP umpamanya. Wallah ini HP paling luar biasa ini. Padahal enggak, gitu ya. Atau demi Allah ini enggak mungkin HP ini rusak. Segera ini HP awet ini. Padahal baru dipakai sebulan ternyata rusak. Dari ucapan celaka pedagang, dari ucapan la wallah sama ucapan bala wallah, padahal dia la padahal iya, bala padahal enggak. Gitu ya, bohong, gitu ya, ucapan bohong. Celaka pedagang dari ucapan seperti itu. Nah ini maksudnya apa sih? Pedagang itu banyak yang celaka karena nipu, dusta. Padahal sebelumnya kan sudah dijelaskan orang yang
mencari rezeki itu fadilahnya besar, keutamaannya besar sekali. Bahkan Nabi mengatakan ada dosa-dosa yang terdapat pada seseorang dihapus oleh Allah karena dia itu mencari nafkah. Keutamaannya itu besar sekali mencari nafkah. Pedagang Rasulullah SAW sampai mengatakan at-tajirul amin as-saduqul mu'min ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang amanat, jujur, beriman, nanti dia dibangkitkan bersama orang yang mati syahid. Keutamaannya luar biasa. Tapi pedagang yang seperti apa? Amanat, jujur. Kalau ini tidak ada, la wallah, bala wallah, padahal bohong semuanya, kata Rasulullah, wail, neraka wail, celaka pedagang yang seperti ini. Wa wailun lil muhtarifi min ghadin ba'da ghadin, dan celakalah produsen gitu ya, orang yang membuat produk gitu ya, punya keahlian membuat sesuatu dari ucapan nanti, besok dan besok, mengingkari janji bukan karena halangan, tapi karena malas. Nah, karena malas ini ya. Dan segala sesuatu harus disampaikan. Jangan sampai menjadikan pembeli itu kecewa. Jangan sampai menjadikan pembeli itu kecewa. Karena kalau dia kecewa yang masuk akal nih ya. Dia tidak menuntut kecuali haknya. Terus kemudian kita tunda-tunda. Nah itu kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang betul-betul ada halangan, disampaikan. Ternyata barangnya terhenti masih dalam pengiriman umpamanya. Barangnya terhenti di sini. Jangan sampai kita karena mau menjaga image kita, kemudian kita berbohong. Nanti 2 hari lagi ini sedang ini, padahal barangnya itu tidak datang karena ada masalah umpamanya. Kita berbohong untuk menjaga image kita, ini tidak akan berkah nanti. Rasulullah SAW waktu menjualkan barangnya Khadijatul Kubra. Jadi Rasulullah itu kerja dengan Khadijah bersama budaknya bernama Maisarah. Jualan Rasulullah di Syria, di Syam waktu itu. Nabi itu jualan, keuntungannya Sayyidah Khadijah berlipat-lipat dari kebiasaannya. Setiap pulang dari Syam, barangnya habis. Repeat order ya. Ditunggu-tunggu sama orang ini ya. Barangnya Rasulullah SAW. Apa kelebihannya? Jujur Nabi Muhammad SAW, amanat. Diberitahu orangnya, ini ada kurangnya di sini, ada ini. Diberitahu oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Untung, berkah dagangannya Rasulullah SAW. Nah, begitu juga para sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga para pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka ini paling anti merugikan orang lain. Tidak mau mereka merugikan orang. Mereka rugi tidak apa, tapi merugikan orang lain jangan sampai. Nah, kita kalau punya jiwa pedagang seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, saya yakin keuntungan yang kita dapat itu pasti akan besar dan pasti akan berkah. Karena sebetulnya dalam manajemen ekonomi saja, orang yang mau dagangannya laku, itu yang harus diraih pertama apa? Kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen itu modal terbesar bagi orang yang mau berjualan. Kalau konsumen itu sudah tidak percaya kepada kita, habis kita mau jual apa saja tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kepercayaan konsumen itu bisa diraih dengan apa? As-saduq, jujur, al-amin, amanat, dan tidak menunda-nunda. Ghadin ba'da ghadin. Barangnya tepat sampai di tangan konsumen, dan barang yang dipesan itu sesuai. Di HP dia pesan warnanya biru, sampai di sana warnanya jadi hijau. Nah, ini sudah tidak amanat lagi ini ya. Atau barangnya di HP hijaunya hijau yang tua, sampai sana hijaunya hijau muda. Sudah tidak sesuai itu.
tidak sesuai. Nah, itu amanat jujur itu penting. Jangan kita meremehkan hal seperti ini. Nah, kita tidak urusan, kita ini kalau orang Islam tidak berurusan dengan meraih konsumennya. Loh, memang dalam jual beli kita kan juga harus meraih konsumen. Tapi titik berat kita sebetulnya bukan supaya banyak pembeli saya. Enggak. Kalau saya jujur tujuannya supaya banyak yang membeli di toko saya tidak dapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya cari adalah dunia. Tapi pedagang mukmin itu yang dicari apa? Ridha Allah. Siapa yang mengejar akhirat, dia dapat akhirat dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia dapat sebagian dari dunia tapi tidak dapat akhirat. Kalau kita mau berdagang, orang yang beriman, dia cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya saya dapat ridha Allah, saya mau berdagang jujur amanat. Dapat konsumen enggak saya? Dunianya datang. Pahalanya juga datang. Tapi kalau yang saya cari semata-mata seperti orang barat itu. Jujur mereka. Mereka jujur, amanat. Yang dicari apa? Konsumen. Supaya perusahaannya demand-nya naik, permintaannya naik, ini dia pertahankan kejujuran ini. Dapat pahala enggak dia? Sama sekali enggak dapat pahala karena yang dia cari uang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amal itu tergantung niat. Setiap orang dapat sesuai niatnya. Siapa yang punya niat hijrah, kata Rasulullah, karena mencari ridha Allah dan Rasulnya, ya dia dapat ridha Allah dan Rasulnya, dan dapat dunia juga dia. Siapa yang hijrah hanya karena ingin cari uang, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah ini ya, atau karena mengawini seorang wanita, dia tidak dapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Sayyidina Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i dia mengatakan hadis mengenai niat itu tidak hanya terhenti dalam masalah hijrah saja, tapi hadis tentang niat ini ada dalam setiap aspek agama. Di bidang agama, semuanya. Jual beli kita, makan kita, kalau kita tujukan untuk Allah, ya kita dapat akhirat dan dapat dunia. Tapi kalau kita tujukan untuk dunia, pahalanya tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam berdagang ini. Kemudian wa in kunta mimman yaktasibu bit-tijarah. Kalau engkau termasuk orang yang mendapatkan nafkah melalui perdagangan, wal bai' wasyira, dari jual beli, fa'alaika, maka dalam perdagangan dan jual belimu itu, kalau tadi kerajinan kan pesan, kalau jual beli itu ya kita menjualkan barangnya orang. Nah, bisa jadi kita jual barang kita sendiri juga bisa. Fa'alaika, maka wajib bagimu fi jami'i muamalatika, dalam setiap transaksi kamu, waktu kamu menjual ke orang atau ketika kamu membeli, dalam setiap transaksi kamu wajib bagi kamu bijtinabil muamalatil fasidah, untuk menghindari transaksi yang rusak, yang batil. Wal buyu' al muharramah wal makruhah, dan menghindari jual beli yang diharamkan dan dimakruhkan. Wajib. Hendaklah kamu menjauhi hal-hal seperti ini. Kalau jual beli yang diharamkan berarti kamu jualan sesuatu yang haram. Itu tidak boleh. Atau yang tidak, yang dimakruhkan. Atau jual belinya barang yang halal, tapi cara transaksinya tidak benar secara syariat. Maka ini transaksi yang fasidah, yang rusak. Sehingga yang masuk juga sesuatu yang tidak dihalalkan nanti. Nah, terus bagaimana ini? Saya tahunya ini jual beli yang haram, jual beli yang makruh,
jual beli yang fasidah atau batilah, jual beli yang batil, dari mana saya bisa tahu? Ya kan tidak mungkin dijelaskan dalam malam ini juga. Karena ini jual beli ini apalagi di zaman sekarang berkembang jual beli ini. Cara transaksi ini terus berkembang. Nah, makanya beliau mengatakan wa ta'allam dzalika wa tafaqqah fihi. Kalau kamu mau berdagang, ya kamu harus belajar dan mendalami cara jual beli yang tidak diharamkan secara syariat dan cara jual beli yang sahihah, yang disahkan oleh syariat, bukan cara yang fasidah atau batilah. Nah, harus, ini yang dimaksud di dalam hadis talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa? Ilmu yang kita perlukan untuk menjalankan perintah Allah. Itu hukumnya wajib kita pelajari. Kalau kita tidak belajar, padahal kita sudah perlu ilmu ini, kita berdosa nanti di hadapan Allah. Kalau kita salah, kita tidak punya uzur di hadapan Allah. Loh Ustaz, saya tidak pernah jual beli itu. Loh kamu tidak pernah jual beli? Ya saya masih punya bapak, punya ibu, saya belum menikah, saya masih bergantung. Ya sudah, kamu berarti tidak wajib belajar jual beli. Tidak wajib. Siapa yang wajib belajar jual beli? Ya orang yang jualan. Orang yang berjualan dan orang yang mau membeli. Wajib belajar jual beli yang benar, yang halal. Belajarnya di mana? Belajar di fikih. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Sumbernya dari ayat suci Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Dan itu berkembang. Wala rukhsata laka fi tarkihi. Kamu tidak punya rukhsah untuk meninggalkan belajar. Kalau kamu memerlukannya, harus belajar. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, la bai'a fi suqina wa la yashtar man lam yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akal riba wa huwa la ya'lam. Kata Sayyidina Umar, jangan ada orang yang beli di pasar kita, maksudnya di pasar orang Islam ya. Di pasar kita ini jangan ada orang yang jualan atau orang yang beli sebelum dia mendalami caranya secara agama. Kamu sudah belajar jual beli? Belum, jangan jualan. Tidak boleh jualan sama Sayyidina Umar di pasar. Ada orang mau beli, kamu sudah belajar mendalami caranya membeli di dalam syariat, sudah tahu belum? Belum, jangan beli, belajar dulu. Kata Sayyidina Umar. Di pasarku ini, tidak ada orang boleh jualan, tidak ada orang boleh beli sebelum dia mendalami dulu ilmu agama tentang tata cara jualan dan berjual dan membeli. Kenapa sih? Kok sampai seperti itu? Sebab orang yang tidak mendalami agama dalam transaksinya nanti dia makan harta riba, dia tidak tahu. Ada harta riba yang dia makan, dia tidak tahu. Terus kalau dia tidak tahu, nanti di hadapan Allah ada uzurnya? Tidak ada uzurnya. Kecuali kalau dia tinggal di tempat tidak ada ulama, tidak ada orang Islam, dia tidak punya kesempatan untuk belajar, tidak punya jalan untuk belajar, itu baru ada uzur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sebelahnya ada majelis taklim di mana-mana, kitab tersedia, Al-Qur'an tersedia, hadis tersedia, ustadz yang mau mengajar banyak, tidak bisa keluar ke majelis taklim, bisa ngikuti dari YouTube, mana lagi sudah ini? Ada uzur tidak nih? Loh, saat kuotanya ini nanti buat nonton di YouTube, lalu kamu nonton lagu setiap hari kuota tidak merasa rugi, ini giliran pengajian terus kuota dipermasalahkan. Mana yang lebih penting, lagu-lagu itu atau lawak yang ada di YouTube itu, lucu-lucuan yang ada di YouTube itu, atau TikTok nyanyi yang tidak jelas itu, apa masalah agama ini? Ini masalah agama ini lebih penting. Nanti kamu masuk ke dalam kubur, tidak ditanya artis favorit kamu oleh malaikat mungkar dan nakir, tidak ditanya lagu favorit kamu, tidak ditanya acara film yang kamu sukai apa, yang ditanya man rabbuka, man nabiyuka. Kalau kamu jual belinya batil, makan sesuatu yang
tidak benar, pengaruh nanti di dalam lisanmu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, intaha bimakna, selesai ucapan Sayyidina Umar sesuai dengan maknanya, wal hal kama dzakar radhiyallahu anhu. Lihat ini, Habib Abdul Haddad mengatakan kondisi yang terjadi di zaman ini, di zamannya Habib Abdullah bin Abdul Haddad 400 tahun yang lalu nih, di Tarim lagi dia tinggalnya di Tarim loh ini dia. Kejadian di zaman ini persis seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Lah kalau Habib Abdul Haddad hidup di zaman sekarang ini piye? Dia mungkin buat ini masalah jual beli ini lebih tebal lagi dari ini mungkin ya. Nah, ini penting. Banyak sekali orang di sekitar kita yang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maksudnya ilmu di sini ilmu syariat. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man ya'mal bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus belajar. Kamu mau sholat, ya kamu harus belajar cara sholat. Kamu mau pergi haji, ya kamu harus belajar cara pergi haji. Loh ini kok enggak disuruh belajar? Ya dia mau pergi haji enggak? Dia enggak mau pergi haji, cuma mau nganter sampai airport. Ya enggak wajib dia belajar. Kamu yang mau pergi haji itu yang wajib belajar bagaimana cara haji yang benar. Kamu mau mengeluarkan zakat, zakatul fitr. Yang punya tanggung jawab siapa? Saya sebagai bapak di rumah, sebagai suami, saya mau mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang di bawah ini anak-anak saya semuanya. Yang paling wajib belajar siapa? Ya saya yang mau mengeluarkan ini. Kalau saya tidak belajar, saya salah, istri saya salah, anak-anak saya semua salah. Nanti yang ditanya sama Allah siapa? Ya suaminya itu yang jadi pemimpin di rumah itu. Nah, kamu mau apa ini? Keluar dari rumah pagi-pagi mau kemana kamu? Saya mau ke toko. Mau apa kamu ke toko? Mau jual saya. Sudah belajar nggak caranya jualan yang benar? Belajar, wajib. Caranya jual beli. Kamu mau kemana? Oh, saya mau ke pasar. Mau apa ke pasar? Mau beli. Mau beli apa? Mau beli A, B, C. Sudah belajar nggak bagaimana caranya beli di dalam Islam? Harus belajar. Loh Ustaz, ya kalau saya cuma beli beras, beli ini ya saya tahu caranya yang halal, yang penting saya tidak menipu. Oh ya betul lah. Jual beli secara standar itu, sebetulnya standarnya jual beli itu lafadz akadnya benar dan tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba. Itu sudah sebetulnya simpel jual beli di dalam Islam itu. Cuma ketika jual beli itu berkembang, maka kita harus belajar lebih dalam sebelum kita melakukan transaksi tadi. Kita harus belajar lebih dalam. Nah ini pentingnya. Nah cara jual beli secara syariat tidak diajarkan di sini. Tapi di sini dijelaskan bahwa belajar jual beli sesuai dengan syariat itu penting. Ini belum habis pembahasan kita, tapi waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena ini buku ditulis ikhtisar, ringkasan oleh Habib Abdul Haddad. Kalau dibahas semuanya sampai detail, nanti kita 20 tahun juga belum habis pembahasannya ini ya. Belum habis nanti. Nah, kalau siapa yang mau mempelajari jual beli yang benar, hendaklah dia masuk ke dalam kitab fikih. Kitab fikih itu ada macam-macam. Sementara ini kita baru belajar bab fikih itu yang ibadah saja. Urusan sholat, zakat, puasa, haji. Sudah yang kita pelajari syahadat. Cuma 5 ini aja kita belajar fikih. Kita belum pernah menyentuh fikih muamalah. Ada fikih muamalah. Fikih muamalah itu urusan pernikahan. Nah, siapa yang mau nikah? Saya mau nikah, Ustaz. Harus belajar kamu cara nikah yang benar. Wajib. Jangan kamu nikah tanpa tahu caranya nikah yang benar itu bagaimana. Dan nanti kan mesti paham, Ustaz. Belum tentu. Bagaimana kamu pasrahkan agamamu kepada orang lain? Belajar cara nikah yang benar. Belajar apa saja tanggung jawabnya sebagai suami. Istri kamu juga harus belajar apa tanggung jawabnya seorang istri. Harus belajar.
Ada juga fikih muamalah itu berkaitan dengan warisan. Berapa banyak orang makan harta warisan orang? Karena dia enggak belajar. Dosa enggak? Kalau di sekitarnya banyak ulama, dosa dia. Tidak ada udzur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jual beli. Berkaitan dengan jual beli, berapa banyak orang yang jual beli tanpa pernah belajar. Nah, kalau belajar dengan ahlinya. Selain itu, bab fikih ada berkaitan dengan jinayat. Jinayat itu jinayat itu hukuman dalam pelanggaran-pelanggaran hidup. Seperti orang yang mencaci orang. Orang yang mencaci orang itu ada hukumannya di dalam Islam. Kalau ada hukum Islam, yang mencaci itu dihukum. Tidak sembarangan. Qadzaf, orang yang memfitnah orang, ada hukumannya. Tapi karena tidak berjalan, ya orang seenaknya saja sekarang di media sosial tuh. Orang fitnah A, fitnah B, mencaci A, mencaci B, seenaknya saja. Dia tidak tahu ini kalau hukum Islam diterapkan, dosanya luar biasa ini. Loh, kalau tidak ada hukum Islam berarti tenang Ustaz. Oh enggak, kamu tidak dihukum di dunia ini, hukumnya di akhirat tetap ada. Hati-hati. Orang mengatakan, lihat di TV umpamanya, kita lihat, ini kayaknya dia ini hamil di luar nikah ini. Dosanya besar nih, cuma ucapan seperti itu. Kayaknya. Itu berarti tuduhan. Kan tidak ada orang tahu, tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman tapi Allah tahu enggak? Hukumannya beratnya luar biasa, orang menuduh dicambuk 40 kali. Kalau tidak ada hukumannya secara fisik, kenapa kok sampai dicambuk 40 kali? Karena dosanya besarnya luar biasa. Dosa besar luar biasa. Ada orang, ini anak zina ini. La ilaha illallah. Tahu dari mana kamu? Katanya. Berani-beraninya nih katanya. Hati-hati. Loh Ustaz, saya kan cuma kadang-kadang duduk lihat televisi satu keluarga, bapak, ibu, anak. Menggunjingi orang yang ada di televisi ini. Bukan cuma sekedar menggunjingi, kalau menggunjingi kan membicarakan keburukan. Tapi ini qadzaf. Qadzaf itu artinya memfitnah, mencemarkan nama baik orang itu. Dosanya besar sekali, ini ada hukumannya di dalam syariat. Tapi karena kita tidak pernah belajar, kita santai. Santai kita ini mengucapkan suatu ucapan kita tanpa berpikir panjang. Nah ini pentingnya orang belajar, menuntut ilmu. Nomor 1 ilmu tauhid. Ilmu yang wajib dipelajari, 1 ilmu tauhid yang benar. Belajarnya dengan orang yang mumpuni juga. Yang kedua ilmu fikih yang benar, belajar, itqan, didalemi. Yang ketiga adalah ilmu ihsan atau yang sekarang dikenal dengan ilmu tasawuf. Supaya ibadah kita ini, akidah kita dan amal ibadah kita, syariat kita ini tidak kemasukan penyakit-penyakit yang bisa merusak amal ibadah ini. Nah, ini pentingnya kita belajar. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih berkaitan tentang bab jual beli ini. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.